Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di webinar Gramaya di Jumat malam. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang database. Dan yang jadi pembicara untuk malam hari ini adalah Mas Abdullah Syafi'i. Materi yang akan dibawakan adalah database untuk pemula. Dalam hal ini database yang akan kita kulik adalah MySQL sebagai sampel. Terus kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab setelah selesai. Pada Mas Abdullah Syafi'i kami persilahkan untuk memulai presentasinya. Silakan Mas. Ya, terima kasih Kang Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Abdullah Syafi'i, status sebagai salah satu programmer di perusahaan garment di Jepara di Kanendo Makmur Jaya. Di sini hari ini saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang sangat dasar, yakni mengenai tentang database, di mana ini sifatnya masih untuk database untuk pemula. Jadi kita saya coba untuk memberikan bahan mulai dari dasar-dasar penggunaan query, kemudian nanti mudah-mudahan sampai ke join table dan juga penggunaan subquery sampai kalau waktunya cukup nanti bisa ke mungkin semacam kayak cross-tab query lah secara sederhana. Oke, untuk permulaan di sini kita bisa memilih tools apa yang bisa dipilih untuk sebagai GUI dari database MySQL. Di mana di sini ada macam-macam GUI-nya. Kalau kita terbiasa menginstal MySQL include dengan XAMPP, kalau pengguna Windows biasanya di situ ada phpMyAdmin-nya sebagai GUI untuk mengelola database-nya. Kemudian kalau saya biasanya menggunakan HeyDSQL sebagai UI interface untuk mengolah data atau mengolah query yang ada di dalam MySQL. Nah, di sini ada macam-macam, nanti tinggal gunakan sesuai dengan yang kebiasaannya masing-masing. Ada yang biasanya pakai Navigate, yang sifatnya sekarang jadi komersial, atau bisa juga pakai yang student edition ya. Kalau nggak salah itu bisa nanti dapat key-nya dengan email ac.id-nya. Nanti kita bisa pengajuan, kemudian SQL Yoke, sekarang juga ada versi yang berbayarnya. Nah, ini untuk tools yang bisa dipilih sebagai interface dalam menggunakan database MySQL. Atau yang advance bisa pakai script command line biasa, seperti yang diajarkan di kampus. Nah, di sini untuk dasar-dasarnya, di sini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengolahan terhadap database, di mana di sini perintah-perintah dasar seperti select dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat contoh untuk database yang kita buat atau kita gunakan selama materi ini berlangsung. Di sini ada beberapa tabel yang dibuat, ada author, kemudian ada bookmarks, kemudian ini contoh nanti kita coba untuk melakukan duplikasi terhadap tabel, kemudian ada kategori, dan beberapa yang lainnya. Nah, di sini untuk kalau kita menggunakan perintah command line seperti biasanya, untuk membuat database kan kita harus menggunakan perintah create spasi database, kemudian nama database-nya apa. Nah, di sini kalau kita menggunakan user interface seperti HeyDSQL seperti ini kita cukup dengan menggunakan klik kanan ya, buat baru database. Nah, kemudian kita beri nama database-nya. Seperti ini. Nah, nanti di sini nanti sudah otomatis terbuat database yang ada di dalam MySQL kita. Nah, di sini untuk membuat table, kita biasanya
tinggal kalau pakai UI kan enak ya, tinggal kita klik buat baru, kemudian tabel, kemudian kita buat nama tabelnya. Nama tabelnya apa? Mengambil contoh, nanti kita bisa pakai contoh yang ini. Misalkan kita buat tabelnya, tabel author, namanya sebagai author, kemudian di sini field-nya, kemudian di sini ada nama field-nya, kemudian tipe datanya di sini kita tinggal pilih saja. Kemudian ini ada length-nya, kemudian di sini ada informasi mengenai apakah boleh null atau harus ada nilainya, atau misalkan nanti kita pakai auto increment pun di sini kita bisa melakukan konfigurasi di sini. Nggak kelihatan, Mas. Apa nih? SQL-nya nggak kelihatan? Ini saja, aplikasinya nggak kelihatan. Gimana? Yang kelihatan cuma PPT-nya saja, Aplikasi Pak. share screen-nya. Oh, share screen-nya ya? Sorry. Ya, tadi mang-mang itu nggak kelihatan. Oh, nggak ada yang komen ya? Tak kirain langsung. Iya, di komen. Oh, sorry. Share. Oh, share. Oke. Ini kelihatan ya? Sip. Kelihatan. Sorry. Ini kita hapus dulu. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk membuat database, biasanya kan kita menggunakan script create database. Nah, di sini kita tinggal cukup menggunakan, kalau menggunakan UI, kita tinggal klik kanan buat database, kemudian nanti kita beri nama. Nah, seperti ini. Nah, nanti udah otomatis dibuatkan di dalam database kita. Nah, untuk pembuatan tabelnya, nanti kita tinggal klik kanan di sini, buat baru table. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal kita atur, contohnya, kita buat contoh salah satunya. Nanti kita tinggal atur nama field-nya, kemudian tipenya, kemudian nanti apakah kita pakai dia sebagai primary key, nanti bisa atur menggunakan indeks di sini. Indeks. Nanti kita bisa atur dia apakah sebagai primary key di field yang mana. Ini untuk dasar kalau kita dalam membuat tabelnya. Nah, adapun materinya saya anggap untuk membuat tabel itu sudah biasa. Ini kita lanjut untuk menggunakan beberapa script query yang biasanya kita gunakan untuk sebagai pengolah datanya. Di sini contohnya, di sini saya ini untuk script dasarnya seperti mengolah tabel. Untuk mengambil data secara keseluruhan, ini harus tak atur lagi ya, share-nya sebagai sini. Ini contoh untuk mengolah tabelnya, di mana perintahnya adalah select bintang from, berarti kita akan mengambil data berdasarkan tabel apa yang kita gunakan, yang akan kita tampilkan di sini. Karena kita menggunakan contoh yang di sini, saya ambil contoh menggunakan publisher tabelnya, maka nanti kita tinggal jalankan query-nya. Nah, ini nanti sudah akan ditampilkan data yang ketika kita ambil dari perintah tadi. Nah, di dalam konsep dalam select, di sini kita bisa menambahkan perintah untuk mempersempit hasil dari data yang kita ambil dengan menggunakan perintah where, di mana nanti tergantung apa yang akan kita cari, sesuai dengan field apa, dan nanti parameternya atau kondisinya seperti apa. Di sini, ketika kita ingin mencari berdasarkan country dan pub city, nanti kita bisa pakai menggunakan script where-nya. Tambahkan di sini, where country
Nah, misalnya berikutnya kita tinggal tambahkan lagi, misalkan country office-nya. Jadi tadi hasilnya bisa lebih ke spesifik dari data yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini untuk berikutnya, selain kita menggunakan where, di dalam perintah select itu, di akhir dari select-nya, kita bisa melakukan pengaturan terhadap pengurutan atau sorting data dari yang kita tampilkan. Setelah kita, contoh tadi kita menggunakan perintah select tadi, ini saya buang dulu untuk script-nya. Nah, kita ingin mengurutkan data berdasarkan country-nya, maka kita tinggal tambahkan di sini script order by country. Nah, secara default, pengurutan data menggunakan metode ascending, di mana diurutkan dari nilai yang terkecil terlebih dahulu sampai ke terbesar. Kalau misalkan kita membutuhkan pengurutan datanya berdasarkan nilai yang terbesar, maka kita tambahkan di sini descending. Nah, maka nanti pengurutannya berdasarkan field-nya nanti diurutkan berdasarkan country yang huruf abjadnya lebih besar lebih dahulu sampai ke nilai terkecil. Oke. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan pembatasan dengan menggunakan between. Contoh penerapannya adalah atau fungsi dari between ini digunakan untuk menampilkan data antara nilai yang terkecil dan nilai yang terbesar. Nilai min dan max. Sambil contoh di sini, kita akan menampilkan data publisher yang keluar di tahun 68 sampai dengan 75. Contoh ya. Gunakan year untuk memberikan parameter terhadap pencariannya. Kemudian pencarian berdasarkan tahun. Tadi sambil contoh, tahunnya adalah 1975 sampai 1990. Nah, maka nanti akan ditampilkan adalah antara tahun 75 sampai dengan tahun 90. Nah, di sini juga kita bisa mengganti, misalkan year-nya ini, kalau misalkan kita butuh data bulan. Nah, di sini kita tinggal tampilkan, gunakan month, kemudian saya ambil contoh, ambil di bulan 1 dan bulan 5. Nah, di sini nanti akan ditampilkan hanya di bulan saja. Nah, di dalam masih di scope untuk melakukan pencarian data, di sini kita juga bisa menggunakan operator, di mana operatornya nanti kita bisa pakai sama dengan, lebih besar dari, atau lebih besar dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, penerapannya sebagai contoh, kita akan menampilkan data yang number of branch-nya lebih besar dari 10. Ya. Number of branch lebih besar. Siapa yang lebih besar sama dengan, atau tergantung dari itu. Maka yang kalau kita pakai lebih besar sama dengan, berarti mulai dari 10 ke atas. Kalau misalkan di atas
kita mau nyarinya 11, bisa pakai lebih besar dari 10. Berarti nanti dari 11 sampai seterusnya akan tampil. Oke. Itu untuk penggunaan dari operator. Nah, di MySQL juga ada fungsi yang namanya in, di mana kita akan fungsi ini digunakan untuk mencari data yang match dengan argumen yang diberikan. Jadi contoh di sini saya berikan contoh, kita akan menampilkan book name, date of book, kemudian nomor bukunya dari bookmas. Dari tabel bookmas, di mana nomor page-nya itu nilainya di dalam 300, 400, dan 500. Di dalam GUI seperti ini, kita tinggal bookmas, tabelnya kita klik, nanti kita bisa ambil dari kolom ini. Misalnya kita butuh beberapa kolom, kita bisa drag saja. Seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan where. Kalau malas ngetik, tinggal kita cari nomor page-nya. Kemudian in. Nah, seperti ini. Ini saya tambahkan dulu nomor page-nya biar kita. Ini untuk menampilkan menggunakan perintah in, di mana kita melakukan select, kemudian field apa yang mau kita tampilkan, kemudian dari tabel apa, kemudian kita searching dengan menggunakan where nomor page. Di sini tergantung field apa yang nanti akan kita gunakan. Kemudian in, ini adalah argumennya apa. Ini sifatnya bisa kita tambahkan banyak, mau nambah berapapun juga bisa. Nanti akan menampilkan data berdasarkan kriteria yang kita masukkan di dalam in ini. Ini untuk contoh-contoh dalam penerapan dalam pemberian kriteria terhadap data yang ingin kita tampilkan. Berikutnya adalah semisal kita butuh untuk melakukan duplikasi terhadap tabel, di mana kita sudah buat tabelnya terlebih dahulu, kemudian kita butuh semisal untuk semacam apa ya, biasanya itu saya contohkan itu misalkan kita mau nge-backup datanya itu, tapi sifatnya sebagai table. Jadi ada tabel duplikat lah untuk sebagai duplikat dari tabel utamanya tadi. Nah, kita bisa gunakan perintah seperti ini. Create table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian kalau kita ingin langsung memasukkan nilai datanya, kita tinggal tambahkan select bintang from di dalamnya. Kita coba praktekkan. Semisal kita akan melakukan duplikat terhadap tabel author. Maka di sini kita tambahkan scriptnya, create table, kemudian spasi nama tabelnya, kemudian kita bisa menambahkan perintah untuk apakah kita putuskan memasukkan datanya atau tidak. Kalau misalkan kita tidak mau memasukkan datanya, maka kita bisa menggunakan perintah limit 0. Limit 0 ini untuk membatasi beberapa data yang akan kita tampilkan. Semisal mau dimasukkan semua juga, kita bisa
kita tinggal hapus saja ini. Nah, ini kita beri nama author backup, misalkan seperti itu. Kita run. Nah, nanti di sini ketika kita refresh datanya atau refresh tabelnya, nanti sudah otomatis terbuat tabel auto backup berikut dengan datanya. Namun kelemahan dari script create ini, dia hanya menduplikasi strukturnya saja, tapi tidak termasuk dalam parameter atau properties dari field itu, misalkan primary key-nya dan lain sebagainya itu tidak include terbawa. Makanya ini sifatnya hanya sebagai backupan saja. Kalau misalkan suatu saat butuh tabel backup, jadi nanti kita bisa pakai script create table author backup, kemudian select bintang, nama tabel yang kita akan gunakan sebagai backupan tadi. Nah, itu untuk beberapa perintah yang kita gunakan. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke dalam join table, di mana di sini adalah peran yang paling penting manakala kita membuat sebuah aplikasi. Ketika kita menggunakan aplikasi yang bersinggungan dengan banyak tabel, seringkali kan kita butuh ambil data berdasarkan tabel yang lain. Nah, di sini kita bisa gunakan fungsi join table yang tersedia. Nah, di sini ada beberapa teknik untuk menggabungkan dua tabel. Ini nggak murni hanya dua tabel, bisa jadi 3 tabel, 4 tabel, dan seterusnya ya. Tergantung berapa tabel yang terlibat dalam pembuatan atau dalam apa yang akan kita ambil. Di sini ada inner join, ada left join, ada right join, ada cross join. Ini semua mempunyai fungsi masing-masing, di mana kalau kita telah lebih lanjut satu persatu, misal kita mulai dengan inner join, di sini inner join mempunyai fungsi di mana tabel yang akan digabungkan itu tabel yang dua arah, sehingga tidak ada data yang nol di satu sisi, atau dengan kata lain, data nolnya itu tidak akan ditampilkan. Jadi murni pure hanya tampil yang ada di kedua tabel itu. Nah, di sini saya ambil contoh. Nah, di sini kita mau menampilkan, langsung praktek aja ya. Sini kita mulai dengan tabel bookmaster terlebih dahulu. Kita select bintang, kita gunakan bintang from bookmaster. Nah, di tabel bookmaster ini kan dia punya istilahnya foreign key atau key atau ID yang sifatnya identitas dari tabel kategori. Di sini di tabel kategori ada kategori ID, ada deskripsi dari ID tersebut. Nah, kita ingin menampilkan data di mana si buku ini atau daftar buku ini tuh kategorinya apa. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah select bintang from bookmaster. Kita gunakan inner join. Kemudian terhadap tabel apa yang akan tadi kita ingin joinkan, kategori, kemudian kita tambahkan fungsi on ini kemudian dilanjut dengan field apa yang akan kita sambungkan. Ini kemudian dilanjut dengan kemudian antar field ini nilai yang benar-benar ingin kita sambungkan apa. Jadi tidak mesti, bisa jadi nama field yang di tabel sumbernya itu bisa jadi namanya berbeda. Atau bisa juga kebetulan struktur yang di sini kita gunakan ada strukturnya sama, jadi mungkin enak-enak saja. Misalkan suatu saat ketemu dengan struktur yang berbeda antara sumber dengan parent dengan child-nya,
Itu nanti tinggal yang penting konsistensi terhadap datanya saja yang perlu diperhatikan. Gitu. Jadi ketika posisinya seperti ini, maka kita kan sudah melibatkan dua tabel, maka kita tinggal menambahkan. Tadi kan kita sudah joinkan antara bookmaster dengan kategori berdasarkan key kategori ID dan kategori ID. Kemudian kita panggil si kategori description-nya dari tabel kategori. Nah, di sini akan tampil kategori description berdasarkan kode kategori ID dari tabel bookmaster. Di mana kategori description-nya ini berada di dalam tabel kategori. Nah, ini untuk inner join. Nah, kalau misalkan kita cek benar nggak ini jumlah datanya, sekarang kita pakai. Kita cek dulu di tabel bookmasternya. Di sini ada 16 kok cara datanya. Kemudian di sini kok hanya 12, maka kita perlu cek lagi apakah ada kategori ID ini yang tidak ada di dalam kategori. Nah, di sini kan kita bisa lihat di sini ada kategorinya, ada 1, 2, 3, 4. Oh, di sini langsung lompat ke 6. Mungkin bisa jadi di tabel bookmasternya ini tidak ada kategori yang 5. Jadi keempat tab record ini tidak ikut tertampil di dalam pemanggilan perintah yang kedua ini, maka hanya tampil ini saja. Karena konsep dari inner join adalah menggabungkan seperti tadi. Ini. Tabel akan digabungkan dua arah sehingga tidak ada data yang nol di satu sisi atau dengan kata lain data nol tidak akan ditampilkan. Jadi kedua-duanya harus ada nilainya semua. Maka nanti bisa kita terapkan inner join di dalamnya. Nah, di join yang berikutnya ada yang istilahnya ada left join dan right join. Left join dan right join ini pada dasarnya adalah jika ada salah satu yang kosong, maka tetap data itu akan tetap ditampilkan tergantung dari kita meletakkan pemanggilan tabelnya itu di mana. Apakah kita panggil dia dari sisi left atau dari sisi right. Jadi kita harus punya semacam penerawangan terhadap kedua tabel ini. Mungkin agak sedikit setengah dukun ya kalau biasanya mengolah query itu harus setengah dukun. Jadi tabel yang kiri yang mana, tabel yang kanan di mana, atau yang mana. Nah, di sini tadi kan kita secara sekilas kita kan tahu ada kategori ID yang tidak ada di dalam master kategori, ada yang tidak. Nah, di sini kita coba terapkan. Untuk contoh yang pertama adalah menggunakan left join. Sini kita contohkan, misalkan select ambil beberapa saja ya, tidak usah tampilkan semua. Misalkan kita hanya menampilkan book name, kemudian kategori ID, kemudian kita ambil dari, kita contohkan terlebih dahulu menggunakan left join. Nah, di sini tetap key-nya apa yang saling terhubung antar kedua tabel itu. Di sini. Kemudian kita panggil si kategori description-nya. Biasanya saya tambahkan di sini biar dia tidak bingung nanti mau ditampilkan yang mana.
Ini berarti di query yang ketiga. Ini saya komen dulu. Di sini, ini adalah contoh penerapan dari left join. Jadi, kita akan menggabungkan dua tabel antara tabel bookmark dengan kategori. Maka makna di sini left adalah letak kita menuliskan si bookmark ini kan posisinya adalah di kiri ya. Jadi lebih dominan yang kiri daripada yang kanan, berarti kan kita pakainya left. Jadi ketika kita panggil menggunakan left, jadi dia harus ditulis terlebih dahulu seperti ini. Bookmark, kemudian left join, kategori, kemudian field apa yang akan menghubungkan antar keduanya. Nah, di sini seperti tadi yang dijelaskan di slide soalnya, tabel akan digabungkan satu arah sehingga memungkinkan ada data yang nol atau kosong di satu sisi. Nah, di sini hasil query-nya di kategori description, di sini kan mungkin ada kategori ID yang tidak ada di dalam tabel kategori. Nah, di sini maka kategori description-nya akan berubah jadi 0. Manakala kita tampilkan dalam misalkan reporting, nanti kan kita 0 ini kan kesannya nggak enak kan. Nah, kita bisa pakai fungsi if 0 Nah, di sini. Nah, kita bisa melakukan pengaliasan terhadap nilai yang 0 dengan menggunakan perintah if 0 seperti ini. If 0, kategori, kemudian dilanjut dengan koma, kemudian nilai apa yang akan kita tampilkan. Jadi ketika ada nilai 0, maka nanti akan digantikan dengan nilai kategori. Seperti ini. Kategori tidak ada. Ini fungsi if 0 yang tadi. Ini untuk penerapan yang left join. Nah, berikutnya adalah ketika kita ingin menerapkan yang right join, nah kita tinggal ganti seperti ini. Kemudian kita lihat dulu ya hasilnya seperti apa. Ini saya komen dulu. Kemudian kita jalankan. Oh, gini aja, biar tahu perbandingannya. Buka aja komennya. Kalau yang left tadi, ini kan di kolom kategorinya, itu kan nanti akan jadi 0. Sedangkan kalau kita pakai yang right, maka nanti yang akan 0 adalah di kolom book name dan kategori ID-nya. Nah, di mana kategori ID ini kan diambil dari tabel bookmark. Jadi peletakan terhadap tabelnya itu akan menyesuaikan dengan apa yang kita tulis, kemudian nah right atau left ini yang harus kita sesuaikan dengan yang kita tulis tadi. Kalau kita tulis lebih dahulu adalah tabel bookmark-nya, maka ketika kita ingin menampilkan keseluruhan tabel dari bookmark, maka kita harus menggunakan left join. Tapi kalau misalkan kita ingin lebih dominan dengan kategorinya, dengan formula yang sama, maka yang kita gunakan adalah right join. Jadi perbedaan antara left dan right join, kita harus bisa membayangkan terlebih dahulu tabel mana yang akan kita lebih dominankan gitu. Jadi yang di sini, yang di kiri ada, tapi di kanan nggak ada, tetap tampilkan yang di kiri. Nah, itu ibaratnya kurang lebih seperti itu. Jadi dia akan tetap menampilkan apa yang sesuai dengan perintah tadi. Mau yang lebih dominan yang kiri, maka gunakan left join, atau lebih pengen dominan yang kanan,
itu gunakan right join. Tetap mengacu kepada left atau right-nya, sesuaikan dengan tabel mana yang kita tulis terlebih dahulu. Nah, berikutnya adalah cross join. Cross join ini fungsinya untuk melakukan pengalian terhadap record dalam tabel. Di sini kita misalkan ada tabel A, isinya adalah ABCD, kemudian ada data tabel B, isinya adalah FGHI. Maka ketika kita melakukan perintah cross join antara tabel A dan tabel B, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Nilai A mempunyai pasangan terhadap semua nilai B. Jadi ada recordnya nilainya AF, AG, AH, AL. Begitu juga dengan nilai yang B. B mempunyai pasangan terhadap semua tabel yang ada di dalam tabel B. Maka nanti ada isinya BF, BG, BH, BL, BBI. Kemudian ada misalkan DC, begitu seterusnya. Sampai nanti jumlah recordnya itu adalah perkalian antara tabel A dan tabel B. Nah, di sini adalah contoh untuk dalam penerapan query-nya ya. Query-nya tetap sama, kita select terlebih dahulu, field-nya apa saja, kemudian from, nama tabelnya apa saja yang terlibat. Ada bookmas, kemudian dan juga ada kategori. Maka, contoh ini ketika kita terapkan di dalam query-nya, ini saya komen dulu. Kita terapkan untuk titik book titik get ID bookmas join kategori. Ini nanti hasilnya adalah sebenarnya ini komen dulu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, maka nanti akan terjadi persilangan antara tabel bookmas dengan kategori. Jadi di sini bisa jadi book name ini mempunyai deskripsinya science, teknologi, komputer, nature, magical, begitu juga dengan record berikutnya. Padahal record aslinya di tabel bookmas adalah ini saja kan. Nah, maka nanti dia akan membengkak jadi hampir berapa ini? 80 record. Padahal awalnya hanya 16. Karena di sini dilakukan persilangan antara tabel bookmas dengan kategori. Jadi semua recordnya sesuai dengan penjelasan ini tadi. Jadi melakukan perkalian dari dua buah tabel. Tabel A dikalikan dengan tabel B. Maka hasilnya nanti akan runtut seperti ini. Sama persis dengan tabel yang atau query yang kita jalankan saat ini. Seperti ini. Nah, berikutnya adalah mengenai aggregate function. Aggregate function di dalam MySQL ini ada banyak functionnya.
mulai dari untuk menghitung nilai maksimal, nilai minimal, rata-rata, dan banyak lagi di dalamnya. Nah, saya ambil contoh di sini adalah yang sering digunakan adalah melakukan pentotalan terhadap nilai yang ada di dalam sebuah tabel. Di sini contohnya adalah saya ingin menjumlahkan total purchasing pembelian ya. Pembelian. Di sini kita bisa menggunakan perintah sum. Select sum, kemudian field apa yang akan kita total. Sini kita pakai tabel purchase, di mana tabel purchase itu ada nilai yang sifatnya angka. Di sini ada total cost. Sini kita hitung total cost-nya. Kemudian tambahkan script from, nama tabelnya. Sini kalau kita jalankan, maka akan menghitung semua total cost yang ada di dalam tabel purchase. Nah, kadang-kadang kan kita butuh hitungan total keseluruhan, tapi misalkan kita ambil contoh berdasarkan kategori ID. Di tabel purchase ini kan ada kategori ID. Nah, ini ada kategori ID. Berdasarkan contoh kategorinya, atau berdasarkan jenis kategorinya. Maka dengan script yang sama, kita tambahkan di dalamnya group by kategori ID. Maka di sini kita tambahkan kategori ID. Dan kita lihat dia bagus. Dan kita, nah, maka di sini dia akan di breakdown berdasarkan kategori ID-nya. CA01, CA02, CA03. Kemudian tatkala kita ingin menjoinkannya, maka kita tambahkan join di sini. Ingat joinkan terhadap kategori purchase titik kategori ID sama dengan kategori titik kategori ID. Biar dia tidak bingung, ambil dari mana, kita define kan tabelnya. Nah, kemudian kita panggil si kategori titik kategori description. Maka tampillah jenis kategori total pembelian berdasarkan jenis dari kategori. Di mana kategori description-nya science, total cost-nya adalah sekian. Teknologi, total cost-nya sekian. Kemudian komputer, total cost-nya adalah sekian. Nah, itu untuk contoh agregat function dengan menggunakan sum. Adapun penerapannya nanti bisa dinamis di teknis, maksudnya kadang-kadang kita akan nemu case yang lebih rumit dari ini hanya sebatas contoh penggunaannya saja. Jadi kita bisa atur by kategorinya atau by group, by apa, kemudian kita totalkan, mungkin bisa jadi kita totalkan per tanggal, dan sebagainya, tergantung nanti. Intinya adalah dalam menjalankan query ini kan, perintah query ini kan disusun atas nanti output-nya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kalau bikin program kan kita bikin dari sini nanti akan tak buat apa untuk mengatasi ini, kita akan buat tampilannya UI-nya seperti ini. Tapi kalau di dalam ranah database itu berkebalikan. Di dalam analogi berpikirnya dalam database itu adalah output-nya apa dulu nih. Karena dalam konsep merancang database kita harus tahu bentuk inputannya seperti apa, kemudian bentuk outputannya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu bentuk outputnya, maka kita tinggal membreakdown perintah di dalam query-nya sehingga nanti bisa membentuk output yang tadi sudah ditentukan.
Jadi tampilan outputnya seperti apa dulu, baru kita pikirkan untuk perintah mengambil data yang ada di dalam database itu. Nah, di contoh aggregate function yang berikutnya ada yang namanya group concat. Nah, group concat ini fungsinya adalah mengembalikan gabungan kata yang non-null dari sebuah grup. Penerapannya seperti ini. Contoh, misalkan dari tabel bookmas seperti ini. Kita panggil dia VMAX. Di sini kita bisa panggil misalkan dari publisher ID. Nah, dari publisher ini dia itu mempunyai kategori apa saja. Concat, kemudian kategori ID. Di sini kita tambahkan perintah pengelompokannya. Grup B-nya berdasarkan apa? Dikelompokkan berdasarkan publisher ID. Kita run dia, maka nanti akan tampil di publisher ID yang P01. Ini saya coba tambahkan dengan integrating terlebih dahulu terhadap tabel publisher. Tabel publisher on publisher titik publisher ID sama dengan bookmas titik publisher. Di sini di bookmas. Oh iya, itunya belum, publishernya belum ditulis. Publisher titik publisher. Nah, jadi dalam publisher name ini mempunyai kategori jenis barang yang atau kategori buku CA02 dan CA04. Jadi ini sifatnya adalah kita ingin menggabungkan kata yang tidak null dari sebuah grup berdasarkan grup apa. Nah, di sini contohnya adalah menggunakan grup publisher ID. Nah, manakala di sini kan ada contohnya di CA03 ini kan ditulis 2 kali ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau tinggal tambahkan saja di sini perintah existing. Nah, nanti di sini grup apa mau? Oh, ini nih. Nah, tadi kan sebelum kita tambahkan distinct, jadi kita buat 2 aja biar berbeda. Ini kan yang CA03 ini kan ada 2 kalian. Nah, ketika kita tambahkan distinct di dalamnya, maka ini nanti akan dihilangkan salah satunya. Nah, tatkala ini secara default membatas antara nilai yang satu dengan yang lainnya menggunakan koma. Sewaktu-waktu kita ingin ganti, dia berdasarkan apa ya? Kita ingin mengganti istilahnya separator, membatas. Maka di sini kita tinggal tambahkan separator, misalkan kita ganti dengan titik koma.
Nah, tadi yang koma diganti jadi titik koma. Jadi ini sifatnya nanti suka-suka separatornya mau dikasih apa. Tinggal ditambahkan perintah separator belakangnya. Bisa jadi tambah spasi atau apa. Itu bisa aja. Tergantung kebutuhan atau tergantung untuk outputnya nanti seperti apa. Nah, ini itu untuk grup concat. Nah, berikutnya adalah tentang subqueries. Nah, subqueries ini adalah SQL query yang dimasukkan ke dalam query yang lebih besar. Atau query di dalam query lah. Sampai nanti query dalam query, dalamnya ada query lagi itu juga bisa. Nah, di sini pada dasarnya sama seperti query biasanya, di dalam subquery pun bisa ditambahkan where, bisa ditambahkan aggregate function, tergantung kebutuhan. Nah, kembali lagi pada dasarnya kan kita dari output yang sudah ditentukan, misalkan kita mau buat report outputnya seperti ini, menampilkan semua pembelian yang mana purchase kategorinya adalah keseluruhan yang ada di dalam tabel kategori, tapi bukan yang CA01 dan CA02. Nah, penerapannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita praktekkan, ini kita buka tab lagi. Kita ingin menampilkan keseluruhan dari sini kita pakai where purchase titik kategori ID. Nah, ini kita kombinasikan dengan in, kemudian kita tambahkan perintah select-nya. Nah, berarti kita akan mengambil keseluruhan kategori ID dari tabel kategori yang mana kategori titik kategori dari C00 0001 dan juga ini kurung tutupnya. Jadi kita akan menampilkan semua data di tabel purchase yang mana purchase kategori ID-nya ini semua yang ada di dalam perintah ini. Nah, ini akan menampilkan seluruh data kategori yang mana tidak di dalamnya CA01 dan CA002. Jadi, kalau kita blok seperti ini, pada dasarnya kan subquery adalah query yang ada di dalam query. Jadi, kita breakdown-nya adalah kita jalankan dulu query yang paling dalam. Jalankan seleksi, nah nanti kan script-nya seperti ini. Ini aku kebanyakan maunya. Kalau kita blok sampai di sini. Nah, kita punya 3 kategori. Misalkan nanti kategorinya ada ratusan. Nah, di sini, nah ketika kita run keseluruhan, maka dia akan hanya menampilkan yang berdasarkan ketiga jenis kategori ini. Nah, kebetulan di tabel purchase ini hanya ada kategorinya C03. Biar tahu bedanya. Ini ada CA01, 02, 03. Nah, 03-nya hanya 1. Maka hasil dari query ini akan menampilkan hanya yang kategorinya 003. Jadi ini lebih ke nanti tergantung seperti apa sih ya data yang ingin ditampilkan. Kalau misalkan dengan logik yang tadi kita bisa pakai alternatif yang seperti ini. Ini untuk
subqueries. Berikutnya ada. Baik Mas, saya potong Ya. sebentar ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan ada pertanyaan, silahkan bisa menuliskan di kolom chatting ya. Nanti akan kita baca satu-satu, akan kita bahas sambil melanjutkan materi ini ya. Jadi kalau misalkan tadi di awal punya pertanyaan, silahkan tulis. Kalau dalam masa penjelasan materi ini ada pertanyaan, langsung aja ditulis. Nanti akan kita bahas setelah selesai materi. Baik, silakan lanjut Mas Syafi'i. Oke. Berikutnya adalah mengenai tentang view. View ini adalah secara konsepnya adalah tabel virtual yang mana digunakan untuk mewakili dari tabel utama. Jadi di mana view ini itu sangat berguna ketika kita menggunakan struktur database yang besar. Di dalamnya misalkan kita ingin menampilkan dalam sekali perintah, itu sudah termasuk ke dalamnya adalah gabungan dari tabel bookmaster dan juga kategori yang sudah kita joinkan. Maka di sini kita bisa menggunakan perintah create view untuk membuat view. Kita Ctrl T terlebih dahulu, kita buat view-nya. Kita tambah create view. Create view, kemudian di dalamnya create view, kemudian nama view-nya v spasi. Misalkan kita beri nama gabungan book dengan kategori. Kita tambahkan S. Nah, kemudian kita buat perintah select-nya. Select. Kemudian berdasarkan tabel apa? Bookmas. Titik. Misalkan kita tampilkan book name. Kemudian bookmas. Titik kategori ID. Kemudian kita butuh field tabel kategori untuk menampilkan kategori description-nya. Dan kita tambahkan from. Terus bookmas. Bookmas. Stick. From bookmas. Inner join. Kategori on bookmas. Titik kategori ID sama dengan kategori titik kategori ID. Kita tes dulu sebelum kita buat dia sebagai query, sebagai view. Nah, ini sudah tampil datanya. Kemudian kita jalankan. Nah, nanti di sini ketika kita reload dia, nah, tadi kita sudah buat create view v gabungan bookmas kategori. Nah, di sini kita buat untuk memanggilnya. Ya sudah, view ini sudah terbentuk dengan menggunakan perintah create view tadi. Select bintang from v gabungan bookmas kategori. Jadi gabungan query tadi yang di dalam sini, ini kita bisa aliaskan dengan menjadikan dia sebuah tabel virtual atau view. Nah, ketika kita butuh data di dalamnya, kita tinggal panggil select bintang from v gabungan bookmas kategori. Jadi secara virtualnya nanti sudah dibuatkan sesuai dengan query yang ada di dalam waktu kita buat create view tadi. Itu untuk cara membuat view.
Berikutnya adalah, jika nggak salah ini slide terakhir nih, setelah ada cross tab query. Nah, cross tab query ini adalah ibaratnya gini. Jadi agar tampilan data kita itu mudah dibaca dan mudah dimengerti, itu kita bisa menggunakan cross tab query. Cross tab query ini adalah singkat atau hanya istilah saja. Istilah mengelompokkan data berdasarkan kategori yang kita tentukan. Nah, di dalam cross tab query ini memungkinkan perintah seperti sum, average, aggregate, dan atau function expression yang lainnya gitu. Jadi contoh, kita ingin membuat atau menampilkan data total penjualan per tanggal. Nah, di sini ada tabelnya, ini order date-nya, kemudian ada tanggal-tanggalnya, kemudian ada kategorinya. Nah, di sini untuk membangun tadi atau cross tab query tadi, kita bisa menambahkan perintah seperti ini. Jadi kita bangun dia terlebih dahulu. Ini kita punya tabel purchase berdasarkan tanggalnya. Ini tanggalnya sudah tampil. Sekarang kita butuh untuk menampilkan yang kategorinya CA001. Maka di sini kita harus menambahkan perintah select. Kita buat sum terlebih dahulu terhadap field. Saya ambil contoh adalah total cost ya. Sum total cost from purchase. Di sini kita berikan di alias, misalkan di sini sebagai ini adalah maka di sini kita butuh untuk melakukan where terhadap perintah where underscore titik order date sama dengan underscore header titik order date tambahkan n, kita butuh di bidang titik kategori ID sama dengan CA001. Kita coba run, mungkin ini saya tambahkan grup by kita aliaskan dia sebagai CA001. Ini karena 0, mungkin kita baguskan dengan if 0, 0. Untuk kategori yang lain, kita tinggal copy saja, kemudian kita ganti parameternya seperti ini. Ada koma yang belum terhapus. Nah, seperti ini. Maka nanti totalnya, jadi nanti berapapun kategorinya tinggal kita tambahkan di belakangnya.
Nanti kalau misalkan butuh dinamis, berarti kita harus dari sisi codingnya, dari sisi programming language-nya, nanti kita harus bikin semacam string builder untuk membangun script ini. Jadi nanti harus di loop untuk bikin ininya. Baru kita nanti lempar script query-nya sudah jadi ke dalam database. Maka nanti hasilnya sesuai dengan ini. Order date untuk kategori 01 di tanggal 25 ada 200, sedangkan kategori 02 dan 0, kategori 03 dan 0. Itu untuk materi hari ini. Artinya sudah selesai 16 slide pas 1 jam. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas PI. Screen share-nya jangan dimatikan gitu. Oh iya, pencet. Ya, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan tentang database silakan bisa menuliskan di kolom chat ya, atau mungkin bisa raise hand, bisa membuka mikrofonnya. Jadi sesi pertanyaan pendek sebenarnya, mungkin hanya sekitar 10 menit atau mungkin kurang ya, karena kita hari ini tidak 2 jam, 1,5 jam. Jadi waktu yang dipakai cukup pendek dan ini baru materi yang basic saja. Kita belum sampai ke arah yang lebih kompleks. Bagi teman-teman yang sering memakai framework, mungkin ini terlewatkan gitu. Tapi ilmu ini sebenarnya adalah dasar yang harus dikuasai untuk membuat satu query, terutama bagi teman-teman yang tidak memakai framework seperti kayak PHP natif ya, masih ada yang memakai seperti ini karena tidak suka framework. Kalau framework biasanya diketahui oleh banyak orang, natif biasanya enggak. Gitu. Oke, sambil saya tunggu, tadi ada suggest Mas, apa sih namanya? Kenapa tidak pakai SQL Pro gitu? SQL Pro. Saya malah belum pernah pakai SQL Pro ya. Okay. Saya dari awal semenjak itu pakainya HDSQL yang bisa buat connect ke MySQL maupun SQL Server. Termasuk kalau Postgre. SQL Pro malah saya nggak pernah pakai SQL Pro ya. Ya, ini soalnya Hedi nggak ada yang di Mac. Oh iya. SQL Pro nggak ada yang di Windows. Aduh, itu kayak dua kubu yang saling dua kubu yang terpisah ya, kutub utara dan kutub selatan. Oh, jadi SQL Pro ini hanya untuk macOS ya? Bagus ya. Oh iya. Ya macOS ya. Ya memang kayaknya lebih pada senang itu kalau pakai macOS ya. Oh iya. Mas tanya Mas. Iya. Tadi bahas tentang view ya. MySQL apa ada view ya? Ada. MySQL? Ada. MySQL kan iya, ada. Jarang dipakai biasanya emang. Kalau kita lihat dari teman-teman udah pernah dipakai malah sama teman-teman waktu coding di Basecamp pun juga hitungannya jarang ada yang mau pakai view. Sebenarnya kan semua nandur query-nya di hard code-nya ya. Jarang ada yang naruh di view gitu. Setahu saya malah nggak ada, setahu saya. Setahu saya kan di Postgre kan ada itu. Cuman MySQL mah belum tahu kalau ada view-nya. Sejauh mana pemakaian view itu, Mas? Maksudnya dalam penerapannya gitu. Kan jarang orang pakai gitu. Nah, ini biasanya dipakai di apa gitu? View itu kalau saya biasanya pakai, itu sifatnya, kalau misalkan saya butuh join table yang banyak, kan dan sifatnya itu diulang-ulang, pemanggilannya itu biasanya saya letakkan dia di view. Dari sisi hardcode di codingnya itu kan jadinya lebih ringkas kalau misalkan dipanggil berulang-ulang. Jadi misalkan butuh 3-4 tabel ya saya taruh aja di view gitu. Jadi nanti saya cukup memanggil nama view-nya tadi. Yang penting nama view-nya harus jelas isinya di dalamnya apa, kemudian nama itu merepresentasikan dari view di dalamnya. Kadang-kadang tak tulis saja misalkan yang stoknya minus ya nama view-nya ya stoknya minus misalkan gitu, atau yang stoknya masih banyak, nah itu biasanya tak tulis juga gitu. Jadi nama view itu bisa panjang biar memudahkan saya ketika misalkan nelusurin data itu lebih mudah langsung menuju pakai view yang ini, pakai view yang itu gitu. Oke, I
I see. Cuman emang Tanya jarang lagi. dipakai sih. Iya. Tanya lagi, Mas. Oke. Bedanya view sama materialis view apa ya? View sama materialis view. Kalau Kalau cuman di di SQL nggak tahu sih ada materialis view apa tidak. Itu pernah Wah. nggak dengan antara view sama materialis view? Kalau di Postgre itu kan ada kayaknya. Nah Antara itu, view sama materialis view mungkin kalau jenengan tahu. Saya saya selama ini masih belum tahu sih, belum paham bedanya apa. kalau kebetulan dari dulu sampai sekarang belum pernah main-main ke Postgre sih Pak. Jadi kan Itu saya hanya saya mainnya di MySQL. Nah di oh, MySQL itu kan view ya hanya sebatas view itu saja gitu. Tidak ada istilah materialis view atau dan sebagainya. Di SQL Server pun yang saya pakai di pabrik juga nggak ada hanya materialis ya? sebatas itu, nggak ada. Semua Oh, istilahnya sama. Jadi mungkin satu kubu kali itu waktu yang developnya ada itu mungkin. di Postgre sama di ini Oracle ada. Uh, Cuman itu teman-teman saya biasanya pakainya materialis sih, nggak view gitu. Cuma saya nggak tahu bedanya apa gitu. Tapi ada dua-duanya sih, materialis view sama view ada dua itu ada itu. Kalau untuk pengelolaan data besar untuk MySQL gimana, Mas? Karena beberapa forum itu menyebutkan kalau untuk data besar gitu, pakainya Postgres saja gitu, nggak usah pakai MySQL gitu. Iya, sejauh ini sih emang banyak kan di case-case tertentu ketika datanya itu besar, itu memang selain paling pakai teknik indexing ya. Jadi kita sudah mengindeks terlebih dahulu tabel mana yang field apa yang sering dilakukan pencarian, maka itu kita indeks dia di situ biar nanti bisa mempercepat query-nya. Nah, tapi prinsipnya begini, ketika kita menggunakan atau mengambil data, itu usahakan script untuk memanggilnya itu memang benar-benar sudah specified gitu. Jadi misalkan data itu besar, kan kita nggak mungkin bisa jadi butuh sebagian saja. Nah, di where-nya itu terutama itu harus spesifik gitu. Jadi mungkin langsung ke field-nya, kemudian sesuai dengan field yang diindeks tadi, jadinya itu mungkin lebih bisa mendorong performa dari query-nya. Tapi di case tertentu juga kadang itu sudah kita lakukan, tapi performanya masih dirasa lambat dan malah lebih cepat kalau kita tarik semua datanya, kemudian kita kasih style programming kita untuk misalkan ini case yang kemarin baru saya dapat ya. Jadi lebih cepat saya ambil semua data daripada saya where. Ternyata lebih cepat saya ambil semuanya. Jadi untuk nge-where-nya itu saya pakai kalau di .NET itu ada yang namanya LINQ. Jadi bisa meng-query data yang ada di dalam yang sudah kita tarik gitu. Jadi dari MySQL-nya atau dari database-nya itu kita ambil keseluruhan, kemudian kita convert menjadi apa ya? Kalau penerapannya di PHP mungkin di-array-kan. Nanti kemudian baru di array, posisi array kita filter berdasarkan parameter itu. Di array kan ada fungsi array filter kan. Nah, di situ kita bisa sorting di situ. Jadi semacam mungkin sortingnya atau filternya kita bisa ambil dari sisi ranah programmingnya itu nanti tergantung dari seberapa cepat ketika kita compare keduanya. Jadi kadang case yang saya alami seperti itu sih, Kang. Jadi nggak semua, ibaratnya ketika kita where data kadang-kadang cepat, pas tertentu load ternyata emang data tabel kita di situ emang sudah besar ya, pasti akan lambat gitu. Nah, mungkin ketika itu saya siasatinya adalah dari sisi klien untuk melakukan filtering atau kebutuhan untuk sorting datanya gitu. Jadi mungkin seperti itu sih untuk mensiasati ketika kita merasakan kok query ini, fungsi ini kok lambat gitu. Jadi kita harus punya banyak alternatif sih terhadap ketika kita narik data atau kita mengolah data itu. Gitu sih, nggak ada. Berarti solusinya kadang si A bilang, oh cukup di indexing saja itu udah solve. Kemudian itu case-nya dia gitu. Bisa jadi case kita nggak cuma indexing aja, tapi kita harus memasang semacam where di dalamnya, kemudian nanti kita baru kalkulasi di store prosedur,
itu juga bisa. Jadi banyak cara lah untuk tergantung dari kasarnya ya, beratnya tergantung dari jam terbang masing-masing dari kita gitu. Kadang alternatif A bisa jalan di A, alternatif B bisa jalan di A juga gitu. Kadang seperti itulah kondisinya gitu. Kalau menjoin beberapa tabel, misalkan saya punya 10 tabel, karakteristiknya sama gitu. Bagusan mana dengan kita itu menjoin semuanya dalam satu waktu, kemudian menfilter, atau memfilter satu-satu kemudian dijoin? Saya lebih prefer difilter dulu, kemudian nanti baru dijoinkan. Nah, di situ cocoknya kalau banyak tabel seperti dengan nanti akumulasi data yang besar, kita harus manfaatkan semacam kayak kita gunakan script tadi, yang join tadi itu main di tabel temporary. Itu guys. Yang mana, Mas? Waduh, ini jatuhnya bukan lagi untuk pemula ya. jadi secara konsep gini kan. Di MySQL atau di banyakkan semua database itu ada fasilitas yang namanya temporary table. Nah, temporary table. Jadi konsepnya adalah kita nge-create tabel temporary yang dimana nanti tujuannya adalah untuk menampung data yang akan kita joinkan. Jadi kalau gambarannya ya, mungkin nanti di pertemuan berikutnya coba kita tes kalau misalkan ada kesempatan untuk itu. Jadi kita tadi kan udah punya join, misalkan ini, join ini ya. Nah, join ini dengan tiga field ini kita harus menyiapkan tabel temporary terlebih dahulu. Misalkan nanti kita pakai tem 1 untuk query ini, tem 2, tem 3, dan sebagainya. Nah, nanti hasil dari tem itu kita joinkan dia. Nah, baru nanti ibaratnya tinggal kita panggil sesuai dengan parameternya. Ini konsepnya aja, nanti tetap untuk bikin simulasi contohnya deh, biar nanti kita bisa bareng-bareng gitu. Untuk seperti itu gitu. Karena itu butuh trial error kan, gak enak kan kalau coding ini error kan kayak. Coba nanti siapin dulu lah untuk case yang itu gitu. Oke. Baik, nggak ada pertanyaan yang lain. Kalau nggak ada, kita close saja gitu. Ada yang lain? Oke, sepertinya tidak ada. Oke, sepertinya tidak ada, Mas. Mungkin untuk pertanyaan saya mungkin bisa dijawab lain kali ya di sesi mungkin di basic yang kedua atau gimana. Saya nggak tahu. Basic ternyata sampai cross join, sampai view dan subquery itu. Sebelum saya tutup, ada beberapa poin penting yang ingin disampaikan, Mas Vi. Intinya ini, kalau tadi seperti yang di pertengahan tadi saya bilang, kalau misalkan paradigmanya mungkin agak berbeda dengan ketika kita melakukan pengolahan data ya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu. Jadi kalau saya bilang ini alurnya mundur. Tahu outputnya dulu, baru nanti kita susun untuk perintah untuk menjadikan output itu. Jadi kita nanti di dalam select ini ada function di dalamnya, ada function lagi di dalamnya untuk nanti membangun supaya bentuk outputnya jadi seperti yang ditentukan itu. Sama seperti kasus ini kan berarti kan ada function di dalam field, di dalam yang alokasinya field, kita taruh function di dalamnya. Jadi paradigmanya mungkin agak sedikit berbeda dengan ketika kita bikin interface gitu. Kalau kita mau buat seperti ini, codingnya seperti ini, nanti hasil jadinya seperti itu. Kalau ini kita harus tahu dulu outputnya terlebih dahulu, seperti itu, baru kita mundur ke belakang untuk bikin kerangka query-nya untuk jadi output seperti itu. Mungkin seperti itu sih yang poin untuk dalam, terutama skill untuk membayangkan itu membayangkan itu adalah sebuah skill gitu. Harus sering dilatih. Jadi membayangkan tabel A dengan tabel B ketemu satu titik, field yang sama, kemudian kita kalkulasi. Nah,
itu butuh sering-sering lah main di query, jadi biar tahu bayangan output seperti itu harus dibayangkan seperti ini, tabel ini dengan tabel ini ketemu gitu. Itu biasanya ketika udah lihat gambaran berupa reporting atau output itu udah punya bayangan. Oh ini sumbernya ini dari tabel ini, oh ini sumbernya dari ini, nanti harus dijoinkan di sini, kemudian nanti bikin join lagi untuk yang field yang berikutnya, kemudian nanti join, kita joinkan kembali pun, itu pun juga pernah terjadi seperti itu. Itu sih, Kang. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Mas Syafi'i, dan terima kasih untuk teman-teman yang hari ini udah join. Kita ketemu lagi di kesempatan 2 minggu mendatang. Ya, materinya nanti akan disampaikan di grup-grup yang ada di wilayah Kudus, Semarang dan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.